warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyal ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa sebagai pemangku adat Desa Pemunduran beserta perangkatnya. Yang saya hormati Datuk narasumber Muhtar Agus Khalid Desa beserta rombongan. Yang saya hormati para peserta pelatihan adat pada pagi hari ini. Yang saya muliakan Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki, melangkahkan tangan, sehingga hadir untuk mengikuti pelatihan adat di Balai Desa Pemunduran. Sholawat berangkat salam tak lupa juga kita aturkan kehadiran kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita perbanyak bersolawat kepada beliau. Semoga dengan salawat tersebut kita bersepaham nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu berbahagia, bila untuk besar waktu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu terbuka wassahabati wa qarabati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Datuk narasumber beserta dengan rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua PD beserta dengan anggotanya. Yang saya hormati para perangkat desa, ketua-ketua RT yang tergabung di dalam kepengurusan Lembaga Adat Melayu Desa Pemunduran yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam rangka silaturahmi sekaligus pelatihan adat, yang mana pelatihan ini kami mendatangkan narasumber yang merupakan sumbernya hukum adat itu sendiri, yaitu pecinta hukum adat, orang tua kita Datuk Muhtar Agus Khalid SH. Beliau ini satu-satunya di Provinsi Jambi yang mengarang buku yang tersusun secara ilmiah. Maka dari itu kami berkesimpulan beliau inilah yang dapat kita jadikan rujukan untuk menambah wawasan kita. Dan juga beliau beserta rombongan, diantaranya ada Dr. Ridwan. Beliau ini adalah pengurus LAM Provinsi Jambi. Kemudian juga Ketua Staimawizo dan Jawa Barat. Dan yang lebih
membahagiakan lagi, beliau ini adalah merupakan Ketua LAM Tanjung Jabung Barat. Jadi narasumber kita pada hari ini bukan narasumber yang abal-abal. Nah, maksud saya menyampaikan ini kepada peserta adalah supaya nanti peserta pelatihan ini untuk aktif menanyakan, untuk aktif kita berdebat, Pak. Kita berdebat secara dunia tentang hukum adat ini. Kenapa? Karena selama ini yang berkembang di kita mungkin masalah budaya, Pak, hanya sebatas seloko segala macam. Tapi kalau hari ini saya minta kita kaji secara hukum. Nah, kemudian tak lupa pula kita panjatkan selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi di mobil juga saya sudah sampaikan datuk-datuk narasumber. Saya minta tolong dikupas tuntas itu tentang keberadaan desa. Keberadaan desa sebagai desa adat. Artinya apa? Eksistensi desa itu sendiri seperti apa? Kenapa, Pak? Banyak permasalahan. Kita ini memiliki dua tugas yang sangat berat ke dalam kita itu mengurus, mengarah, menganjung anak buah, anak kemenakan kita yang bermasalah. Dan akhir-akhir ini Datuk Ketua Adat Pemunduran itu susah tidur, Pak. Tengah-tengah malam dibangunkan. Aduh, paling tidak maling nulen Pak Dokter ya. Nah, itu nanggung kami. Sehingga LAM ini harus kita perkuat keberadaannya. Jangan sampai nanti setelah kita orang LAM ini mengadili, kita mengakhiri perkara, karena prinsipnya kan kalau masalah itu besar ya kita kecilkan, kalau masalah itu kecil kita hapuskan. Jangan sampai nanti masalah selesai kita yang melaporkan ke polisi. Dan ini sudah terjadi, itu Pak, sudah kami mengadili, kami dilaporkan. Nah, cuman alhamdulillah karena kita ngikut prosedur aman lagi, Pak. Nah, namun dari itu tadi saya bisikkan Pak Dr. Ridwan, tolong kupas tuntas tentang tanah wilayah, apalagi tanah adat segala macam itu harus jelas, Pak. Kemudian dasar hukum juga, Pak Dokter ya. Kenapa? Karena di Muara Jambi ini sekitar setahun yang lalu itu sudah diresmikan Gena Restoratif Justice. Jadi rumah adat Muara Jambi itu jadi genanya Restoratif Justice. Namun ketika kita mengacu kepada buku yang diterbitkan oleh Datuk narasumber kita ini, itu ada sedikit kontroversi itu. Nah, karena Datuk kan menyatakan ya peradilan adat itu setingkat desa. Nah, jadi keberadaan daripada LAM Kabupaten sendiri ini bagaimana? Ini harap nanti kita pertajam. Jadi saya harapkan lagi semua peserta untuk aktif menanyakan kepada narasumber kita. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita bicara di dalam, keluar itu adalah harga diri kita sendiri sebagai desa itu. Desa kita, ya yang mungkin wilayahnya diserobot, diduduki, dan segala macam itu. Kalau ini pendekatannya adalah pendekatan yang secara umum, mungkin bahasa saya salah, itu hukum negara lah saya katakan dia. Nanti kalau saya bilang hukum positif, mungkin Datuk bisa menjelaskannya gitu. Pidana perdata hukum negara ini tuh nampaknya kami tidak akan menang, tuh. Mustahil itu. Kenapa? Kita tahu kami ini tidak punya duit gitu untuk berperkara. Nah, tapi ketika pendekatannya adalah hukum adat itu sendiri tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan Pak narasumber kita, Pak Dr. Ridwan,
sudah menyiapkan berkas juga MOU ya Pak ya, dengan Polda, Kejaksaan. Nah, sehingga adat ini memiliki kekuatan hukum. Dan juga tadi ada informasi dari Pak Dokter juga di Riau itu sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil masyarakat membela hak-haknya melalui adat ini. Nah, maka dari itu saya tidak ingin ada perangkat kita, ada pengurus LAM kita yang bermasalah dalam rangka menyelesaikan masalah. Kita menyelesaikan masalah terus kita bermasalah, akhirnya masalah hukum yang timbul. Nah, maka dari itu pada hari ini saya tampilkan narasumber yang memang benar-benar ahli dalam bidang hukum adat ini. Sekali lagi saya sampaikan, marilah kita sama-sama berperan aktif untuk bertanya. Kita kupas tuntas tentang permasalahan adat ini. Nah, mengingat waktu, kita tidak banyak waktu, hanya sebatas ini sambutan yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian adat tingkat desa Pemunduran ini secara resmi saya buka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Datuk Kepala Desa sekaligus membuka acara pelatihan adat kita pada pagi hari ini. Sudah panjang lebar dan sudah membuka cakrawala kita untuk menerima materi selanjutnya. Maka untuk itu kita masuki acara yang berikutnya, itu sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Datuk Muhtar Agus Khalid SH kepada Datuk. Waktu dan tempat kami silakan. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Pemunduran yang saya hormati, Bapak orang tua cerdik pandai, alim ulama Desa Pemunduran, Bapak-bapak lubalang berbat dan petujuh Desa Pemunduran, dan seluruh para hadirin dan hadirat, kecil tidak disebut nama, gedang tidak diimbau gelar, yang saya muliakan. Pertama, saya ingin, tadi sudah disebut oleh Pak Kepala Desa, saya ingin memperkenalkan rombongan kami. Kalau saya, barangkali Bapak sudah tahu, nama saya Muhtar Agus Khalid SH, gelar Adipati Cendikia Ambo Gaturajo. Kemudian yang sebelah sana Dr. Ahmad Ridwan Temenggung Maling Jayo Sempurno. Beliau kebetulan jadi sekretaris Puslitbang Lampor di Jambi, sekaligus pula terpilih secara aklamasi menjadi Ketua LAM Tanjung Jabung Barat, tapi belum dikukuhkan sampai hari ini. Tapi beliau ini walaupun jabatannya tidak tinggi, bagi saya sebagai seorang guru, karena dia belajar hukum adat dengan saya sejak 5 tahun yang lalu, bagi saya tidak pernah melihat seorang murid, guru tidak pernah melihat muridnya besar, seorang bapak tidak pernah melihat anaknya punya jabatan. Begitulah kira-kira saya, karena saya sudah tua, umur saya hari ini genap 17 Agustus nanti genap 74 tahun.
mungkin akan masuk tahun 75. Jadi orang seperti saya nih Bapak, sebenarnya sudah pintu kubur itu sudah terbuka Bapak. Ya, saya hidup barangkali karena doa-doa orang-orang adat saja. Karena WA setiap hari saya terima, semoga Bapak sehat, umur panjang, itu saja doanya. Kalau rezeki tidak perlu. Pertama nih Taufik, ya. Yang selalu kalau saya sampaikan saya selalu itu Pak Kodri, Pak Kori. Nah itu yang Ridwan. Kemudian yang sebelah kiri saya ini, beliau ini ketua Debalang Berempat Gedang Betujuh Provinsi Jambi. Beliau gelarnya Raden Suhaimi Pangeran Rampak Kemang, sekaligus Raja Depati Debalang Arab Provinsi Jambi. Nah ini jabatan beliau. Dia telah menjabat Ketua Debalang Berempat Gedang Betujuh ini kurang lebih sudah 4 tahunan. Kemudian itu yang berdiri di depan itu, dia itu sekretaris Debalang Berempat Gedang Betujuh, sekaligus juga beliau itu sekretaris Lem Tari Provinsi Jambi, dan sekaligus menjadi ketua Lembaga Adat Kelurahan Pinang Merah. Nah, tapi karena dia berhadapan dengan saya, ikut saya, beliau ini murid-murid saya. Jadi kalau di mata saya ya biasa-biasa saja. Termasuk Pak Raden Suhaimi, termasuk Ridwan, termasuk Zambroni. Nah dia ini gelarnya Aryo Sirasakti. Kebetulan Bapak-bapak yang saya hormati, saya berkali-kali mengatakan di pengunduran ini sudah beberapa orang yang saya beri gelar ketika ada pelatihan di Jambi. Tapi hari ini saya tidak mendengar orang menyebut gelar di sini. Ini seolah-olah gelar itu hilang begitu saja, dibawa angin lalu, hilang dibawa tebing runtuh, hanyut dibawa air hilir. Tidak boleh seperti itu Bapak. Adat Jambi itu hidup kalau kita mau menghidupkan. Kalau tidak ya sudah. Ingat Bapak, saya menyerempet dikit arah-arah politik. Sebentar lagi pemilu Bapak, 2004. Kalau bapak-bapak tidak mengerti politik, hukum adat berseri syarat masa depan akan dihapus orang. Di pendidikan sekarang, pelajaran agama sudah tidak ada lagi, moral Pancasila sudah tidak ada lagi, peradilan adat sudah dihapus tahun 51. Orang Jambi diam, termasuk orang Lam, tokoh-tokoh adat di Lam, tidak ada yang ngerti satupun. Saya bingung, kok beradat rumah tangga kita diganggu orang kok tidak tahu. Ini saya minta dengan datangnya saya kepada desa Pemuduran ini, saya minta pelajarilah hukum adat, amalkan hukum. Menjelang saya mati, saya amanahkan kepada bapak-bapak, harus kuasai buku saya itu, Supit Gading Dama Ibu Hukum Adat Melayu Jambi. Kembangkanlah itu. Itulah hukum adat Jambi. Tidak ada satu-satu Bapak. Saya mohon maaf, bukan mengembangkan di seperti ulat bulu kata orang adat. Tidak ada tokoh hukum adat Jambi Bapak. Bohong. Buku ini dari tahun 17 Bapak,
Di belakangnya saya tulis, hidup jangan mengepalang, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cabik, takut habis jangan berdek, takut berdebat jangan duduk di lembaga adat. Ini solusi Bapak. Saya ajak orang Jambi seluruhnya untuk berdebat tentang hukum adat. Kenapa? Bicara Boktar itu tidak. Hukum adat Jambi sudah rusak berat Bapak. Semua rusak. Semua ini hukum bangun cuma satu, beras 100, kerbau seekor, semak semanis, seasam sekarang. Orang membunuh sengaja dan berencana, itu juga hukumannya. Membunuh dengan tidak sengaja, itu juga hukumannya. Membunuh terpaksa, itu juga hukumannya. Tidak masuk akal. Saya di mantan hakim, mantan ketua pengadilan. Ada 6 macam cara membunuh orang itu. Maka ada 6 macam hukum bangun di Jambi. Tapi orang Jambi tidak mengerti Bapak. Itu persoalannya. Nah, saya tidak mungkin menjelaskan ini semua di sini Bapak. Buku saya itu hasil penelitian 48 tahun. Hasil studi banding 6 provinsi. Saya tulis buku. Nah, kalau Bapak mau, Bapak ada bertanya kepada saya. Tapi tolong Bapak, apa yang Bapak terima dan saya amalkan. Kalau tidak ada gunanya untuk apa? Bapak-bapak yang saya hormati, LAM, ini kita bicara tentang peradilan. LAM bukan badan peradilan. Omong kosong mengatakan LAM itu badan peradilan. Mengadili, memeriksa, mengadili, menjatuhkan putusan itu wewenang Mahkamah Agung. Diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Itu Bapak. Jadi membuat peradilan harus ada undang-undang. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada hakim agung di bidang hukum adat. Ada bidang pidana adat, ada bidang perdata adat. Jangan mimpi orang LAM, jangan mimpi orang yang tari, jangan mimpi tokoh-tokoh adat mau membuat peradilan adat. Tidak ada, masuk penjara. Kasus-kasus adat, baik perdata adat maupun pidana adat, hanya ada di desa yang disebut dengan peradilan perdamaian desa. Ketua sidang adalah pemangku adat setempat yang bergelar. Hakim adat adalah orang gedang, orang yang bergelar. Kalau bapak-bapak tidak ada gelar adat, tidak sah bapak menjadi hakim adat. Syarat tidak cukup. Harus ada dubalan berempat gedang bertujuh yang menegakkan hukum pidana adat. Harus ada cerado sirih. Cerado sirih serampan itu adalah surat dakwaan. Nah, desa Pemulon Bapak hari ini tidak punya. Saya bilang tidak usah beli, kayak saya itu 2 juta harganya. Beli saja yang 50.000, yang penting ada di sini. Ada keris, tidak usah keris yang bagus-bagus, ini keris namanya. Kenapa? Cerano sirih serampan itu lambang jiwa raga orang Jambi, ditetapkan di Bukit Seguntang, dimasukkan dalam Perda nomor 1 tahun 69. Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai jung terbang, lentik bagai elang menari, bersih sirih limus kawan, sirih secabik ganti darah, pinang setemis ganti jantung, kapur sepalit ganti benak, gambir seketak ganti limpo, tembakau sejeput ganti empedu. Lambang jiwa raga orang Jambi. Itu
harus ada di tiap desa kalau mau beradat, kalau mau menegakkan hukum adat. Kalau tidak ada itu udah. Jadi kalau kita tidak peduli Bapak, siapa Presiden Republik Indonesia ke depan, hukum adat akan dihapus. Apa kata kita? Menangis. Hukum negara Bapak siapa ya Pak? Pasal 1 KUHP siapa tahu? Atau pasal 1 hukum perdata, ada tahu? Jangankan Bapak, seluruh rakyat dijamin tidak ada yang hafal, kecuali kalau dia pejabat, kalau dia hakim, kalau dia jaksa, kalau dia polisi. Kita rakyat Bapak. Nah, setiap hari kita di desa itu ada. Kenapa Bapak duduk sana, Pak Kades duduk sini? Ada undang-undang mengatur? Tidak ada. Ada ayat Al-Quran mengatur? Tidak ada. Ada adat yang mengatakan nang tuh dipatukan, nang mudo dipatukan. Itu adat. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, jadi peradilan hanya ada di desa. Lam desa adalah mendorong menegakkan hukum adat di desa. Ya Bapak, bukan badan peradilan lagi itu. Membuat peradilan harus ada undang-undang. Kalau peradilan desa ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya? Pertama Bapak baca pasal 18 ayat 2 huruf B. Apa bunyi undang-undang dasar itu? Undang-undang 45. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, berarti desa, beserta hak-hak tradisionalnya. Hak tradisional memakai gelar adat, penjagaan adat itu gelar tradisional. Tuh. Yang kedua, Bapak baca pasal 130 IS namanya. Zaman Belanda tahun 1938 dikeluarkan peraturan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian diatur dalam pasal 3 RO Restricted Ordinance tahun 40-an, itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Diatur dalam pasal 161 RBG Hukum Acara Perdata. Kemudian diatur lagi dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Terakhir diatur dalam pasal 103 huruf E Undang-Undang Nomor 6 2014. Ada orang Jambi, orang ada Jambi dipaham itu yang saya heran. Dasar hukum dari peradilan perdana desa. Nah, peradilan perdana desa, ketua sidang adalah pemangku adat, hakimnya adalah orang Bedang yang punya gelar, yang mengajukan dakwaan adalah jaksa, adalah Dewan Perbatasan 7 bersama jaksa penuntut umum. Mengangkat cara nulis senapan ini kok tinggi Pusako dijuluk dengan kudu sebatang, kok renah Pusako disawab dengan keris sebelah kusut minta dulu saya ke rumah jadi. Ini ada kejadian, tolong Bapak jatuhkan hukum situ. Nah, hukum adat Jambi itu Bapak sangat sistematis sekali. Bapak lihat di sini. Ini bukan menjabarkan, menjelaskan kepada Bapak. Hukum adat Jambi itu 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil ini dia pucuk undang 65. 3 treh tanggo batu, cermin gedang tak kabur, lantak dalam tak goyah, kaping tak terkasuk, katom pakat tak lapuk dodan dan kanderan. Apa itu? Sumber hukum. Nih. Jadi pucuk undang 65 adalah sumber hukum adat. Tiga treh tanggo batu itu ialah ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di alam semesta. Nah, kalau mereka itu udah ada waktu lagi di sini. Kemudian cermin gedang yang tidak kabur. Hukum itu seperti cermin. Yang di desa, yang di kota kelihatan. Kalau melanggar tetap salah. Mau anak lurah, mau anak kades, mau siapa saja sama hukum.
itu cermin. Kemudian lantak dalam yang tak goyah, hadis Nabi terbina. Kemudian kata mufakat yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Mari kita duduk bersama. Bagaimana cara kita nanam durian supaya tidak diganggu orang. Mufakat gitu. Hari apa kita nanam? Bagaimana kita menjaga? Hasil mufakat itu jadi hukum. Jadi kata mufakat musuh berhukum. Kemudian yang kelima nak lapuk di hujan tak lekang di panen. Ini sumpah Bapak. Nenek moyang kita bersumpah dulu. Siapa yang tidak menegakkan hukum adat, mengurak, mengukai dan ditanam serba tubuh dan dilamuk serba pedang, dimakan, disekaui. Mari kita pakai terus. Kalau kita pakai terus, dia tidak pernah lapuk. Seperti kayu. Kayu umur berapa tahun saja kalau dia hidup dia tidak pernah lapuk. Begitu juga hukum adat. Dalam adat disebut pasal jalan karena ditepuh, lancar kaji karena dibaca. Adat dipakai menjadi baru. Ini sumber hukum. Kemudian ada adat yang keempat. Adat yang keempat di hukum dasar, Bapak. Semua hukum adat yang ada di Jambi, yang ada di dunia, semua hukum pasti masuk ke sini. Satu, adat yang sebenar adat. Apa itu Bapak? Ialah perbuatan yang berulang-ulang. Tapi objek perbuatan yang berulang-ulang itu sunatullah atau sunnah Rasul. Contohnya mana? Orang nikah, orang kawin. Orang kawin itu perbuatan yang berulang-ulang mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Terus tiap hari orang kawin. Tapi kawinnya itu sunatullah. Jantan dengan betina. Tidak boleh jantan sama jantan, betina sama betina. Tuh. Kemudian adat yang teradat, yang perbuatan yang berulang-ulang tapi teradat. Dia adalah sunatullah yang melekat kepada objek. Contoh kawin tadi, sah hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan dengan nikah. Tapi teradat bagi nikah harus ada saksi dan wali. Nah, rukun dan syarat dalam nikah namanya adat yang teradat. Banyak contoh lain Bapak, bisa saya Bapak bawa kemana-mana. Untuk praktisi saya. Kemudian adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ini kita yang membuatnya, kita yang memakai. Misalnya dibuat peraturan perdes di sini umpamanya, kalau terjadi cekak kelahi orang Nusa Pemunduran tidak boleh melapor kepada polisi, tapi diselesaikan dulu secara adat. Ini dipakai terus menerus. Itu namanya adat yang diadatkan. Itu yang buatnya. Paham ya? Kemudian adat istiadat. Adat istiadat di budaya, tapi budaya yang melekat pada diri kita. Orang harus sopan santun, yang kecil disayangi, yang tua dihormati. Itu melekat pada diri kita. Tidak boleh kita orang banyak seperti ini, kita jalannya tegang, tidak bisa. Kita mau apa ya? Nah, itu yang disebut dengan adat ya. Adat yang melekat pada diri kita. Kita di tengah orang, kita tidak boleh buka baju, walaupun badan-badan kita. Kalau semestinya badan-badan kita, baju kita mau pakai baju mau tidak terserah. Tapi adat yang diadatkan tidak seperti itu. Kita disapa orang misalnya saya sapa orang, Pak Putar, yo, tidak boleh. Itu tidak lekat
ada mengajarkan melekat pada diri kita. Jadi kalau saya tanya Pak Utara, iya, Dako, apa yang bisa saya bantu? Itu. Saya bantu Pik, sehat, Pik, sehat Pak. Itu adat istiadat. Jadi sesuatu kebiasaan yang melekat pada diri kita, bergerak di bidang sopan santun. Paham ya? Nah, kemudian dari pucuk undangan 5, hukum dasar yang 4, maka hukum adat Jambi itu dibagi kepada 9 macam hukum. 9 sempurna, 1. 5 hukum, 1 hukum perorangan, 2 hukum perikatan, 3 hukum perkawinan, 4 hukum pewarisan, 5 hukum tanah, rimbo dan air. Ini disebut hukum Bapak. Kenapa? Ini sifatnya perdata atau privat. Misalnya topik ini ada 3 bersaudara ya. Harta orang tuanya diambil dia sendiri, meninggal orang tuanya. Adiknya tidak dikasih-kasih. Tahu Kades? Tahu Dubalang Pak Kades dengan Dubalang tidak boleh mengusutnya. Kenapa? Karena ini perdata, privat. Terkecuali ada keluarganya yang menanyakan selis nampan, mengajukan gugatan, minta kepada Kades kok tinggi pusaka radio dijuluk dengan kujuna sebatang, karena pusaka radio disau dengan persisina kusut minta usai kerjanya. Kami bertiga beradik Pak Kades, banyak harta bapak kami, tapi diambil oleh kakak kami semua. Sekarang tolong adili. Baru Pak Kades boleh mengadili. Nah, ini lazim Pak. Teman-teman. Kemudian ada undang, ini perbedaan undang dan hukum. Undang rajo, undang kampung, undang daerah jago dan undang 20. Ini namanya hukum publik Pak. Hukum orang banyak. Di dalam hukum publik ini ada undang 20. Undang 20 ini hukum pidana tentang kejahatan, tentang cagang budi. Nanti kalau Bapak mungkin hari Senin besok, Kamis akan keluar tulisan saya di koran. Saya menulis sekarang Bapak di koran setiap hari Kamis, setiap hari Selasa, hari Senin menulis di koran. Itu akan keluar hukum cangkang budi atau pidana adat melalui zaman purba, sejak zaman purba. Itu judulnya. Nah ini di sini ini undang namanya. Kenapa disebut undang? Undang itu apabila terjadi pelanggaran, dituntut atau tidak dituntut diusut. Begitu. Nah, kami contohnya tentang undang kampung, undang lari jaju. Lari jaju itu tetap penduduk. Ada orang luar datang kemari, nginap dari Batawi sudah 3 bulan. Tahu pada saat kamu ini penduduk sini atau tamu? Kalau tamu berapa jam lapor sudah kamu balik. Kalau udah jadi penduduk sini mana sudah pindah kamu, pindah kemari. Itu namanya hukum publik. Walaupun tidak ada yang mengadu tetap diusut. Ada bujang gadis ketemu duduk bagian duduk mengintai gelap, tegak mengintai sunyi. Sini ditemukan. Tadi kan tangkap barang itu, bawa ke Dubalang, diproses Dubalang, diajukan ke sidang badan peradilan perdamaian desa. Baru di situ dijatuhkan hukum. Jangan bapak-bapak langsung ketemu orang, kamu bayar denda sekian untuk posisi kampung. Nah, bapak masuk penjara nanti. Pasal 368 KUHP mengancam bapak pungli. Boleh bapak jatuhkan hukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan hukum, tapi di sidang peradilan perdamaian desa
hakimnya disumpah, saksi disumpah, jatuhkan hukum saya Bapak. Kalau Bapak benar, saya akan bela Bapak. Saya makan ketua pengadilan negeri Bapak 2 kali. Nah, kalau Bapak ada benar, ya susah. Contoh Rantau Badak Bapak. Rantau Badak yang menghukum orang mencuri sawit, denda dengan emas, lalu dikalikan dengan uang, ada 12 juta, sawitnya diganti. Besoknya pemangku adat setempat dilaporkan kepada polisi, dipanggil polisi mereka. Tapi setelah jelaskan hukum kami jatuhkan sesuai dengan peradilan perdamaian desa, di dasarnya kami sudah menjaga semua ini, sertifikat kami semua. Polisi bingung. Akhirnya apa kata polisi? Teruskan pengerjaan Bapak, kami membela Bapak. Nah, dikasihnya orang-orang itu borgol satu-satu, dikasih jaket satu-satu. Begitu. Karena sudah benar. Jangan Bapak ketemu langsung jatuhkan hukum, alasan Bapak tahu cuci kampung, jangan. Negara kita negara hukum Bapak. Hukum yang dijatuhkan di sidang peradilan. Saya mantan hakim, mantan ketua pengadilan negeri. Selama jadi hakim ada 5 kali saya melihat orang membunuh orang depan saya. Di depan saya jarak 2 meter. Tidak di Palembang sana. Mati orang. Apa langsung saya tangkap orang itu saya hukum? Tidak. Dilaporkan sama polisi, diproses, disidik, dilaporkan sama jaksa, lalu diserahkan kepada pengadilan. Barulah saya bersidang menjatuhkan hukum pada seorang pembunuh selama 15 tahun. Tok, situ Pak. Walaupun saya melihatnya, itu Bapak. Nah, ini undang yang 4. Hukum Undang 20 ini sudah saya buat buku Bapak. Sudah ada bukunya, buku sakunya. Kemudian peradilan perdamaian desa juga sudah ada buku saku. Barangkali sekadar pengantar, itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Nanti Bapak-Bapak bisa bertanya. Asal sepanjang hukum adat, insya Allah akan saya coba menjawab. Kalau tidak nanti akan saya jawab lewat WA saja. Sudah saya paparkan segala yang dapat, sebaris tak lupa setitik tak hilang. Kok adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lama. Bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakuak mandi dikumpai. Kok kurang syukur didukuk, kok jarang syukur disisip. Syukur oleh panjang di kampung riba, alam terkemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilikup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis segitu sudah, sah samo beludu batal samo diapa. Terserah kepada ombak dan bersabung angin yang bakulun. Di situ sisi teluk berang pelabun, yang tinggal itu yang pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal dari Temenung, dalam kelam elok berlabuh. Nan setitik saya sampaikan jadikanlah laut, yang sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru, balam terbang ke pokok pintu, padi sulit apel dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Muhtar Agus Saludosa. Kepada Allah saya bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Kepada dan sakti keramat pohon cabai keado dan terwa terampau. Mari kita berbangga hati dalam kemiskinan, bermuka manja dalam kesulitan. Kalau ada yang tersenggol waktu naik, tercubit waktu turun, ketika kita menumpang perahu Mulai Jambi ini, tanpa kita sadari perahu oleng, tersinggung salah satu di antara kita. Anggaplah itu bumbu kehidupan dalam pergaulan.
biarkan dia pergi di bawah tebing runtuhan di arus air gili. Kalau ada mimpi yang buruk, gerak yang salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Sehari dengan Assalamualaikum